Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk membahas mengenai Bunda Maria kembali. Ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, mengapa umat Kristen Katolik menjadikan Bunda Maria sebagai perantara doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita membaca untuk surat dari Alkitab tulisan Rasul Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata-kata kepada para pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Berakar dari firman Allah tentang perkawinan di Kana ini, kita mengingatkan bahwa Bunda Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk membuat mukjizat, padahal Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba. Tetapi melalui Bunda Maria, mukjizat itu dapat terlaksana. Oleh karena itu, berakar dari bacaan firman ini, umat Kristen Katolik berdoa melalui Bunda Maria untuk memerantarakan segala permohonannya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya perkawinan di Kana, sang pemilik pesta perkawinan itu meminta tolong kepada Bunda Maria, meminta agar disampaikan kepada Tuhan Yesus supaya tidak kekurangan anggur. Sang pemilik pesta tidak meminta langsung kepada Tuhan Yesus, tapi melalui Bunda Maria. Nah, inilah yang kita lakukan pula. Kita berdoa melalui Bunda Maria untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan yang sangat istimewa, hubungan yang sangat unik antara Tuhan Yesus dan Bunda Maria, itu yang menjadikan umat Kristen Katolik berdoa melalui Bunda Maria untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita baca kembali untuk Injil Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku?" Beginilah firman Tuhan. Ini adalah perjumpaan Bunda Maria dengan Elizabeth yang merupakan saudara sepupunya, yang di mana Elizabeth ini adalah ibu kandung dari Rasul Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Jadi begitu Bunda Maria menghadiri atau hadir di rumah Elizabeth, Ibu Elizabeth mengatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ibu Elizabeth mengetahui bahwa Bunda Maria adalah wanita yang istimewa, perempuan yang istimewa, karena Allah Bapa berkenan. Allah Bapa berkenan karena menggunakan Bunda Maria sebagai sarana untuk berinkarnasi di dunia melalui Tuhan Yesus. Maka Ibu Elizabeth mengetahui keistimewaan Bunda Maria dan berseru bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Artinya seluruh perempuan di dunia ini hanya satu-satu yang istimewa adalah Bunda Maria. Karena melalui Bunda Maria, melalui perantaran Bunda Maria,
Yesus hadir di dunia ini untuk berkarya, untuk menyelamatkan bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, melalui Bunda Maria lah umat Kristen Katolik memperantarakan segala doa-doanya kepada beliau agar disampaikan kepada putranya yang pasti tidak akan menolaknya. Oleh karena itu, Bunda Maria menjadi perantara atas segala doa-doa kita kehadirat Yesus Kristus. Diharapkan melalui perantaran Bunda Maria maka doa-doa kita dapat dikabulkan menurut kehendak Allah Bapa di surga. Untuk bacaan berikutnya adalah kita ambil dari Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Yakobus pun juga menulis tentang hubungan yang istimewa antara Yesus Kristus dan Bunda Maria mengenai doa, bahwa doa bila dilakukan atau melalui doa orang yang benar, melalui perantaran orang yang benar, melalui perantaran orang yang kudus, maka Allah akan mengabulkannya. Demikian pun kita percaya bahwa Bunda Maria adalah wanita yang istimewa, wanita yang tak berdosa, tak bernoda. Oleh sebab itu, Bunda Maria adalah orang yang benar di hadapan Allah. Bunda Maria adalah orang yang suci di hadapan Allah, dan oleh karena itu umat Kristen Katolik berdoa melalui Bunda Maria agar didengarkan oleh Allah Bapa di surga. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah ibu kandung Yesus sendiri. Ibu kandung Yesus pada saat Yesus masih berkarya di dunia ini, masih berada di dunia ini, masih menjadi manusia karena Allah berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Hubungan yang istimewa inilah yang akan memperantarakan doa-doa umat Kristen Katolik kehadirat Bapa di surga. Maria sebagai perantara. Mungkin kita pernah mendengar istilah Maria Mediatrix. Maria sebagai perantara atas segala doa-doa orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita percaya Bunda Maria? Karena hubungan yang istimewa inilah yang akan membawa kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita selalu berdevosi, berdoa melalui perantaran Bunda Maria. Seperti video saya sebelumnya, bahwa kita menghormati Bunda Maria, bukan menuhankan atau bukan menyerupakan Bunda Maria sebagai Allah. Inilah perbedaan antara devosi dan adorasi. Terhadap Bunda Maria kita melakukan devosi, artinya kita menghormati secara penuh untuk segala hal yang baik yang dilakukan oleh Bunda Maria melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita berdevosi secara khusus melalui doa rosario, melalui doa 3 kali Salam Maria, novena 3 kali Salam Maria. Itu adalah bentuk devosi kita, bentuk penghormatan kita pada Bunda Maria. Dan ada satu hal lagi adalah adorasi. Adorasi berasal dari kata adore, artinya memuji, memuliakan, lebih ke arah worship. Jadi adorasi adalah kita menyembah Tuhan Yesus, dan itu adalah satu-satunya sesembahan kita, Tuhan Yesus. Jadi inilah perbedaan antara kita menghormati Bunda Maria dan juga menyembah Tuhan Yesus, karena sesembahan ini adalah hal yang mutlak, tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Sesembahan hanya kepada Tuhan Yesus. Penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tetap menghormati Bunda Maria. Mengapa kita memeratakan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria? Sama halnya bila kita pun meminta tolong kepada saudara kita, mungkin kepada
keluarga kita untuk memohonkan berkat atau memohonkan pertolongan, memohonkan doa melalui perantaraan keluarga kita, melalui saudara-saudara kita. Itu sama halnya, mereka juga menjadi perantara kepada Bapa di surga. Kita pun bisa berdoa kepada Tuhan Yesus langsung, bisa. Tetapi ada baiknya bila kita pun melibatkan Bunda Maria di dalam doa-doa kita. Karena kita tahu Bunda Maria adalah Ibu Yesus sendiri. Yang pasti Tuhan Yesus tidak akan menolak permohonan atau permintaan bundanya sendiri. Oleh karena itu umat Kristen Katolik secara sadar dan secara sukacita berdoa melalui Bunda Maria, memohonkan berkat melalui Bunda Maria kepada Yesus Kristus, supaya Bunda Maria menolong kita, menyampaikan pesan dan permohonan kita, keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Tuhan Yesus putranya sendiri. Oleh karena itu, inilah yang membedakan umat Kristen Katolik dengan umat yang lain, menghormati Bunda Maria. Karena umat Kristen Katolik paham bahwa Bunda Maria adalah ibu pilihan Allah, ibu yang digunakan Allah sebagai sarana, sebagai ibu yang melahirkan juru selamat kita, ibu yang melahirkan Yesus Kristus sebagai reinkarnasi dari Allah sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menghormati dan berdevosi kepada Bunda Maria. Terlebih kita tahu bahwa Bunda Maria orang yang paling berjasa, orang yang dimana Allah berkenan kepadanya, sehingga memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu rohani kita, sebagai ibu yang akan mendengarkan segala keluh kesah kita dan juga permohonan-permohonan kita. Beginilah firman Allah yang kita baca hari ini dari Yohanes dan dari Lukas dan dari Yakobus. Kita supaya diteguhkan melalui firman-firman Allah setiap hari, dan saya berharap saya bisa diteguhkan pula melalui aktivitas kita hari ini. Demikian video saya pada hari ini. Semoga video saya ini menjadi hal yang bisa meneguhkan kita bersama. Demikian, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya. Dan semoga saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, selalu dilimpahi dengan rahmat kesehatan, perlindungan, dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.